Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ardiliani dengan NIM 2381050017 kelas 5A. Pada video kali ini, saya akan melakukan analisis butir soal dengan teori tes modern menggunakan aplikasi WinSteps. Baik, langsung saja kita mulai ke langkah-langkahnya. Pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi WinSteps-nya hingga muncul tampilan seperti ini. Setelah itu, kita klik Import from Excel. Lalu kita pilih Excel. Selanjutnya, kita klik Select Excel File. Nah, di sini di folder WinSteps sudah tersedia 3 file Excel. Di sini saya akan menggunakan file Excel yang BON 4. Namun sebelumnya kita lihat terlebih dahulu bagaimana data yang ada di file BON 4 ini. Nah, di sini data dari file BON 4 ini seperti ini. Di sini ada respondennya, kemudian ini ada item soalnya. Kita lihat di sini, di file BON 4 ini terdapat 158 responden, kemudian untuk jumlah itemnya itu ada 35 soal. Nah, untuk item yang pertama itu tentang negation, kemudian untuk item kedua itu tentang reciprocal, kemudian yang ketiga itu tentang implication, dan seterusnya sampai item ke-35. Di sini datanya itu merupakan soal multiple choice atau pilihan ganda, di mana jika benar kita beri nilai 1 dan jika salah diberi nilai 0. Nah, itu dia data yang BON 4. Nah, selanjutnya kita pilih BON 4, lalu klik Open. Setelah itu, kita blok yang A%001 ini. Lalu kita klik kanan, kita pilih Cut. Selanjutnya kita pindahkan di sini, CTRL V. Selanjutnya, kita juga blok yang itemnya ya, dari item B sampai ke item AJ. Lalu seperti biasa, klik kanan, lalu pilih Cut. Setelah itu kita pindahkan di sini di item response variable, CTRL V. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita pilih Construct WinSteps File. Lalu kita beri nama filenya. Misalnya di sini saya akan memberi nama analisis BON 4. Setelah itu kita klik Save. Nah, jika sudah akan muncul notepad-nya seperti ini. Nah, kita tutup terlebih dahulu notepad-nya. Setelah itu, kita klik yang file, lalu kita klik yang open file. Nah, di sini kita pilih file yang tadi sudah kita beri nama. Tadi saya beri namanya analisis BON 4, maka kita klik file yang analisis BON 4. Nah, di sini filenya itu berbentuknya txt ya. Lalu kita klik open. Setelah itu kita klik enter sebanyak 2 kali. Enter, lalu enter lagi. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Di sini kita bisa lihat bahwasannya nilai separation persennya yaitu 1,98, yang artinya sudah cukup mendekati baik. Nah, separation percent ini untuk apa? Separation percent ini untuk membedakan kemampuan siswanya.
Kemudian di sini kita bisa mengetahui reliability-nya adalah 0,8, artinya sudah reliable. Kemudian di sini juga ada separation item. Separation item itu untuk mengetahui atau membedakan level kesulitan dari tiap-tiap itemnya. Di sini nilainya 3,79. Sudah baik. Kemudian di sini reliabilitasnya adalah 0,93. Artinya sudah reliable. Selanjutnya kita bisa mengetahui outputnya. Kita klik ke output tables. Nah, di sini ada banyak outputnya. Yang pertama di sini misalnya kita pilih yang item map. Oke. Di sini yang item map itu di sini ada gambar mapnya. Yang di sebelah kiri itu menggambarkan penyebaran kemampuan subjek, sedangkan yang di sebelah kanan itu menggambarkan penyebaran itemnya atau persebaran itemnya. Di sini dari gambar map ini kita bisa tahu bahwasannya soal-soal dalam tes ini itu lebih mudah daripada kemampuan subjeknya. Karena jika dilihat di sini kemampuan subjeknya itu ada yang lebih tinggi daripada soal yang paling sulitnya. Sehingga bisa dikatakan bahwa soal-soal di dalam tes ini itu lebih mudah daripada kemampuan subjeknya. Nah, di sini kita lihat bahwa item soal yang paling sulit adalah soal mengenai korelatif dan negation, yaitu equilibrium. Akan tetapi berdasarkan teori akan ada peluang subjek atau responden yang bisa menjawab soal ini karena memiliki kemampuan yang lebih tinggi daripada tingkat kesulitan soal ini. Nah, itu dia yang item map. Selanjutnya kita lihat output yang lain. Di sini misalnya kita ke item measure. Item measure. Nah, item measure ini merupakan output yang membahas mengenai tingkat kesulitan itemnya. Berdasarkan teori tes modern, bahwasanya semakin besar atau semakin positif nilai dari logit atau measure-nya ini, maka akan semakin sulit soalnya. Begitupun sebaliknya, semakin rendah atau semakin negatif nilai measure-nya, maka akan semakin mudah soalnya. Di sini kita bisa tahu bahwasannya soal yang paling sulit itu ada di nomor 21 dengan measure-nya yaitu 2,4. Nah, soal ini itu membahas mengenai korelatif dan negation yaitu equilibrium. Adapun soal yang paling mudah itu terletak pada soal nomor 6 dengan nilai measure-nya itu negatif yaitu negatif 2,5. Nah, soal ini tuh mengenai correlation. Nah, soal tentang correlation ini merupakan soal yang paling mudah. Seperti itu untuk yang output item measure. Selanjutnya kita ke output yang lain. Misalnya di sini kita ke person measure. Nah, di sini ya person measure. Nah, jika tadi item measure itu membahas tentang kesulitan item, kalau person measure itu output yang membahas mengenai tingkat kemampuan dari siswanya atau respondennya. Nah, berdasarkan teori tes modern, mengatakan bahwasannya semakin besar atau semakin positif nilai measure-nya, maka akan semakin tinggi kemampuan siswanya. Begitupun sebaliknya, jika semakin rendah nilai measure-nya atau semakin negatif nilai measure-nya, maka semakin rendah pula kemampuan dari siswanya.
Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwasannya siswa nomor 23 merupakan siswa yang memiliki kemampuan paling tinggi dengan nilai measure-nya yaitu 5,2. Kemudian untuk siswa yang memiliki kemampuan paling rendah itu terdapat pada siswa ke-114 dengan nomor 114, measure-nya adalah negatif 2,09. Nah, itu yang kemampuannya terendah. Itu dia tentang person measure. Selanjutnya kita ke output yang lain. Di sini kita pilih yang item column fit order. Nah, item column fit order ini membahas mengenai kecocokan setiap butir soal atau item terhadap model Rush berdasarkan statistik fit, bukan berdasarkan tingkat kesukaran atau reliabilitasnya. Nah, jadi pada output aplikasi WinStep pada bagian column fit order, itu item diurutkan berdasarkan nilai ketidakcocokan atau misfit, sehingga kita bisa dengan mudah melihat butir mana atau item mana yang paling bermasalah. Nah, biasanya standar yang digunakan yaitu jika nilainya itu negatif 2 sampai 2, itu kategorinya fit. Kemudian jika nilainya lebih dari 2, itu masuk kategori misfit. Adapun jika nilainya kurang dari negatif 2, itu masuk kategori terlalu fit. Di sini kita lihat bahwa item soal ke-21 ini memiliki nilai outfitnya 3,7. 3,7 itu lebih dari 2, artinya masuk kategori misfit. Sehingga kita bisa mengetahui bahwasannya item ke-21 ini merupakan item yang paling bermasalah, banyak errornya, seperti itu. Nah, untuk interpretasi output-output tersebut lebih lanjut akan dibahas selanjutnya. Baik, pertama akan dibahas terlebih dahulu mengenai interpretasi output item map. Nah, isi dari file output item map ini yaitu berisi peta orang butir atau person item map yang menggambarkan distribusi kemampuan responden, kemudian distribusi kesulitan item, kemudian posisi konsep atau struktur logis seperti kode-kode, seperti implication, negation, equivalence, dan lain-lain, dan juga interpretasi hubungan antara frekuensi respons dan juga tingkat kesulitan. Nah, peta ini disajikan dalam skala logit dari sekitar negatif 3 sampai positif 4. Nah, maksudnya adalah sebaran keseluruhan kemampuan siswa dan kesulitan item itu berada di rentang sekitar negatif 3 sampai positif 4, di mana nilai tinggi atau positif itu menggambarkan kemampuan tinggi atau item yang sangat sulit. Dan untuk nilai rendah atau negatif itu melambangkan kemampuan rendah atau item yang sangat mudah. Selanjutnya kita bahas interpretasi bagian pertama yaitu kemampuan responden atau person item map-nya ya. Pada bagian ini pertama akan dibahas mengenai distribusi kemampuan responden. Nah, simbol pagar ini melambangkan sekitar 2 orang, sedangkan simbol titik ini melambangkan sekitar 1 orang. Nah, ini kita bisa lihat dari peta yang tadi ya. Di sini kita coba masuk lagi ke item map-nya. Kita pilih yang item map. Nah, di sini tertera bahwasanya lambang pagar ini melambangkan sekitar 2 orang, sedangkan lambang titik itu melambangkan sekitar 1 orang. Seperti itu. Lanjut. Nah, pada rentang logit itu terlihat
Kemampuan tinggi itu berada pada logit positif 3 hingga positif 4. Pada peta hanya muncul sedikit lambang pagar 4 pagar ini, yang mana satu pagar ini melambangkan sekitar 2 orang. Artinya jika 4 pagar itu melambangkan sekitar 8 orang. Artinya sangat sedikit responden yang berkemampuan sangat tinggi atau yang berada pada logit positif 3 hingga positif 4. Kemudian kemampuan sedang itu logitnya berada pada kisaran positif 1 hingga positif 2. Nah, pada peta itu terdapat konsentrasi simbol. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 pagar, dan 1 titik serta 5 pagar. Hal ini menunjukkan sebagian besar siswa itu berada di kemampuan sedang atau pada logit positif 1 hingga positif 2. Kemudian kemampuan rendah itu logitnya itu dari 0 hingga negatif 1. Pada peta masih ada siswa yang berada pada rentang ini, namun tidak mendominasi seperti pada kemampuan sedang. Kemudian kemampuan sangat rendah itu berada pada logit negatif 2 hingga negatif 3. Pada peta hampir tidak ada siswa yang berada pada rentang logit ini. Artinya tidak banyak siswa yang kemampuannya itu sangat rendah atau sangat lemah. Sehingga bisa disimpulkan mayoritas siswa yang mengikuti tes tersebut berkemampuan sedang, sedikit yang kemampuannya itu sangat tinggi maupun yang sangat rendah. Jadi mayoritas itu kemampuannya sedang. Kemudian bagian yang kedua yaitu kita bahas distribusi kesulitan butirnya atau item difficulty-nya. Nah, sebaran item menunjukkan variasi tingkat kesulitan yang cukup luas. Beberapa butir berada pada rentang logit positif 3 hingga positif 4 yang mengindikasikan bahwasannya butir tersebut merupakan soal tersulit dalam instrumen. Nah, jadi artinya item-item yang sulit itu nilai logitnya itu berada pada rentang positif 3 hingga positif 4. Nah, mana saja soal yang masuk ke dalam kategori sulit ini? Nah, yang masuk kategori sulit itu soal-soalnya umumnya itu memuat struktur logika yang kompleks seperti korelatif dan negation yaitu equilibrium, kemudian non-implication, dan juga negation of reciprocal implication. Kemudian pada rentang logit positif 1 hingga positif 2, itu sebagian besar butir soal berada di area ini, menunjukkan tingkat kesulitan sedang hingga tinggi. Nah, konsep-konsep yang muncul yang masuk ke dalam kategori soal sedang hingga tinggi itu seperti equivalence, kemudian soal tentang reciprocal exclusion, reciprocal implication, complete affirmation, dan juga implication. Itu soal-soal yang masuk kategori sulit hingga maksudnya masuk kategori sedang hingga tinggi. Kemudian, sementara itu, butir-butir yang tergolong mudah itu berada pada rentang logit 0 hingga negatif 1. Adapun soal-soal yang masuk ke kategori ini itu soal-soal yang membahas tentang incompatibility, kemudian conjunction, affirmation of key, dan juga basic probability. Itu yang kategorinya mudah. Kemudian, item yang sangat mudah itu berada di bawah, logitnya itu berada di bawah negatif 2. Hanya muncul dalam jumlah yang sangat sedikit. Nah, hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh butir soal itu menuntut kemampuan pemahaman logika tingkat menengah. Jadi, kesimpulannya,
Item secara umum itu tersebar, tetapi banyak yang berada di tingkat kesulitan sedang hingga tinggi, terutama yang memuat konsep negasi majemuk atau hubungan timbal balik. Kemudian yang ketiga, kita interpretasi kesesuaian person item atau targetingnya. Nah, ketika kemampuan siswa atau yang di sisi kiri, nah seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, kalau yang sisi kiri itu membahas mengenai kemampuan subjeknya atau kemampuan siswanya. Nah, ketika dibandingkan dengan kesulitan butir atau yang di sisi kanan peta, itu tampak bahwa kemampuan terbanyak itu berada pada logit positif 1 hingga positif 2. Banyak item berada pada rentang yang sama. Artinya banyak item yang tingkat kesulitannya itu sama. Hal ini menunjukkan soal cukup sesuai dengan kemampuan rata-rata siswa. Namun, terdapat sedikit mismatch. Di antaranya yaitu ada beberapa item yang sangat sulit yang berada di logit positif 3 ke atas. Tetapi hanya sedikit siswa di level itu. Jadi hanya sedikit siswa yang berada di kemampuan tersebut. Sehingga bisa menyebabkan guessing. Guessing ini siswa itu dalam menjawab soal itu caranya dengan menebak atau guessing atau kecenderungan salah secara sistemik. Kemudian hampir tidak ada item yang sangat mudah, sehingga siswa berkemampuan rendah tidak mendapatkan entry point yang baik. Kemudian, interpretasi bagian kedua atau map alternatif 2 cats. Nah, di sini bisa kita lihat tadi gambar petanya itu ada 2. Kita masuk lagi ke item map. Nah, di sini ini peta yang pertama. Ini peta yang kedua. Nah, sekarang kita masuk ke interpretasi dari gambar peta yang kedua ini. Nah, peta kedua itu serupa dengan peta yang pertama, tetapi label konsep logis disusun ulang menurut frekuensi respons. Kemudian, konsistensi pola kemampuan siswa itu masih sama, dan juga item seperti affirmation of P, negation of P, reciprocal exclusion, equivalence, dan non-implication itu memiliki posisi yang relatif sama dalam tingkat kesulitan. Adapun makna dari peta kedua itu menunjukkan kategori respons ganda atau two cats berhasil memisahkan konsep yang sering dipahami dengan benar atau dekat dengan nol, dan juga konsep yang jarang dipahami atau posisinya itu positif. Makna pedagogis atau insight-nya yaitu dari semua informasi dapat disimpulkan yang pertama, konsep yang paling sulit bagi siswa. Nah, menurut siswa, soal-soal yang paling sulit itu yang memuat konsep negasi berlapis, hubungan timbal balik atau resiprokal, kemudian korelatif dan negation, dan juga non-implication. Nah, konsep-konsep ini merupakan konsep yang kompleks dalam penalaran logis. Kemudian konsep yang lebih mudah. Nah, yang lebih mudah itu seperti soal-soal yang memuat konsep konjungsi, disjungsi, afirmasi sederhana atau affirmation of P atau Q, dan juga probability dasar. Adapun dari hasil-hasil tersebut, diperoleh rekomendasi pembelajaran, yaitu yang pertama kita bisa memberikan latihan bertahap sebelum masuk negasi yang kompleks. Kemudian, guru juga bisa menggunakan visual dan tabel relasi untuk menjelaskan hubungan timbal balik atau resiprokal. Kemudian bisa menggunakan contoh konkret untuk konektor logika yang sulit, dan juga guru bisa menyediakan item yang sangat mudah untuk siswa dengan kemampuan rendah agar siswa tersebut tidak frustasi.
Adapun ringkasan dari interpretasi output item map yaitu sebagian besar siswa berada pada kemampuan sedang. Kemudian beberapa item sangat sulit terkait negasi majemuk dan implikasi timbal balik. Kesesuaian soal terhadap kemampuan itu cukup baik, walaupun tidak ideal bagi siswa yang berkemampuan rendah. Peta kedua mempertegas konsep yang paling jarang dikuasai siswa dan dibutuhkan pendekatan pembelajaran khusus pada konsep logis tingkat tinggi. Nah, itu interpretasi dari output item map. Selanjutnya akan dibahas mengenai interpretasi output item measure. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu gambaran umum dari kualitas instrumen yang mencakup item separation. Nah, instrumen ini nilai item separation-nya yaitu 3,79 dan item reliability-nya adalah 0,93. Artinya, butir-butir soal sangat mampu dipisahkan berdasarkan tingkat kesulitannya. Reliabilitas 0,93 menunjukkan instrumen sangat konsisten dalam mengukur tingkat kesulitan item. Mean measure item itu logitnya 0,00. Artinya skala sudah terpusat sehingga mudah membandingkan tiap itemnya. Berikutnya akan dilakukan analisis tingkat kesulitan item atau measure order. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwasanya semakin tinggi angka measure atau logitnya itu positif, maka semakin sulit item tersebut. Begitupun sebaliknya, semakin rendah angka measure atau logitnya itu negatif, maka semakin mudah item tersebut. Nah, berikut ini interpretasi mendalam berdasarkan urutan kesulitan itemnya. Yang pertama, item sangat sulit. Measure-nya itu lebih dari 1 nilainya. Adapun item-item yang masuk ke dalam kategori ini yaitu yang pertama ada item ke-21 tentang korelatif dan negation equilibrium. Measure-nya yaitu 2,4. Nah, item ke-21 ini merupakan item soal tersulit. Yang menjawab benar hanya 36%. Interpretasinya, item ini memuat negasi dan hubungan korelatif yang bersifat abstrak. Siswa mengalami kesulitan memahami relasi banyak elemen sekaligus, P-Q hubungan timbal balik. Pola jawaban tidak stabil karena banyak siswa yang menebak. Kemudian item 28 tentang non-implication. Measure-nya ini 1,68. Nah, konsep tidak mengimplikasikan atau non-implication ini sering disalahpahami siswa karena mereka masih biasa melihat implication dan equivalence di kelas. Ketika hubungan proporsi tidak terjadi, siswa bingung menentukan kondisi yang tepat. Kemudian item ke-32 tentang negation of reciprocal implication. Measure-nya adalah 1,17. Nah, ini adalah negasi dari hubungan timbal balik yang bersifat metastruktural. Sulit karena siswa harus memahami implikasi dua arah dan negasinya. Item cocok membedakan siswa tinggi dan rendah. Jadi item ini itu cocok digunakan untuk membedakan siswa dengan kemampuan tinggi dan kemampuan rendah. Kemudian item ke-30 tentang equivalence. Measure-nya adalah 1,1. Nah, konsep equivalence ini membutuhkan pemahaman simetri. Jika P jika dan hanya jika Q. Banyak siswa hanya memahami jika P maka Q sehingga sulit menangkap hubungan dua arah. Kemudian ada item ke-13 tentang reciprocal exclusion. Measure-nya adalah 1,03. Nah, siswa sering mengira hubungan timbal balik itu sama dengan ekuivalen sehingga hubungan saling menyingkirkan membuat mereka keliru. Kemudian yang terakhir yang masuk kategori sulit
Yang masuk ke dalam kategori sangat sulit itu ada item ke-15 tentang reciprocal implication. Measure-nya adalah 1,03. Nah, hubungan timbal balik menuntut pola berpikir dua arah. Siswa sering kehilangan salah satu arah implikasi. Nah, adapun makna dari hasil tersebut adalah item-item tersebut menuntut struktur penalaran yang abstrak, relasi timbal balik, dan negasi yang kompleks, sehingga mayoritas siswa itu kesulitan. Presentasi jawaban benar hanya berkisar 36-61%, menegaskan bahwa konsep ini sulit secara kognitif. Kemudian berikutnya ada item dengan kesulitan sedang, dengan measure-nya itu berada di rentang 0,4 sampai 1. Adapun soal-soal yang masuk ke dalam kategori ini diantaranya ada soal item ke-8 tentang correlation. Measure-nya adalah 0,88. Interpretasinya, siswa cukup mampu memahami hubungan sederhana antar pernyataan, tetapi masih kesulitan menghubungkan dua kondisi sekaligus. Kemudian ada item ke-26 tentang complete affirmation, di mana siswa itu mengevaluasi pernyataan afirmatif penuh masih menuntut ketelitian, tetapi tidak sekompleks negasi berlapis. Kemudian item ketiga tentang implication, measure-nya yaitu 0,76. Interpretasinya, implikasi sering diajarkan di sekolah sehingga relatif mudah, tetapi konteks soal ini kemungkinan lebih abstrak sehingga tetap menantang. Kemudian yang ke-10 item 25 tentang complete negation, measure-nya 0,52. Nah, siswa cukup mampu melakukan negasi, namun masih banyak kesalahan ketika konteks negasinya itu mencakup banyak proposisi. Kemudian item ke-19 tentang reciprocal Tukes disequilibrium, measure-nya adalah 0,48. Nah, siswa dapat memahami hubungan timbal balik, tetapi kesulitan menentukan kondisi yang merusak keseimbangan relasi. Dan yang terakhir adalah item ke-17 tentang identity atau to negate reciprocal. Nilai measure-nya 0,4. Interpretasinya, siswa mampu mengenali identitas P sama dengan Q, tetapi ketika dikaitkan dengan penyangkalan timbal balik, kompleksitasnya meningkat. Adapun makna hasilnya dari hasil ini, yang item kesulitan sedang, ini adalah zona kemampuan mayoritas siswa. Kemudian ringkasan konsepnya, afirmasi dan negasi dasar lebih mudah dibandingkan dengan negasi majemuk. Korelasi dan hubungan antar premis cukup dipahami sebagian besar siswa. Selanjutnya ada item dengan kesulitan rendah mendekati menengah. Measure-nya ini berada di rentang negatif 0,3 sampai dengan 0,3. Dalam rentang ini terdapat banyak item yang dianggap cukup mudah. Di antaranya ada item ke-23 tentang korelatif dan identity disequilibrium, measure-nya adalah 0,36, di mana siswa memahami identity, tetapi tambahan konsep disequilibrium menyebabkan penurunan performa tapi sedikit. Kemudian ada item ke-24 tentang coordination of two systems, measure-nya adalah 0,23, di mana soal ini membutuhkan kemampuan memadukan dua acuan logika. Soal ini cukup mudah. Kemudian item ke-9 tentang conjunction, nilai measure-nya adalah 0,18, di mana konjungsi ini relatif mudah, cukup dengan mengecek P dan Q. Kemudian ada item ke-11 tentang conjunctive negation, measure-nya adalah 0,18, di mana siswa hanya menegasikan satu atau dua bagian sehingga tidak terlalu sulit. Kemudian ada item ke-31 tentang negation of key, itu measure-nya 0,18. Negasi tunggal ini mudah, tetapi
outfitnya itu tinggi, yaitu nilainya 1,55, mengindikasikan ada pola jawaban tidak stabil. Dan yang terakhir, yang masuk kategori soal dengan kesulitan rendah hingga menengah, itu ada item keempat, tentang incompatibility. Measure-nya itu 0. Nah, siswa hanya memahami bahwa dua proposisi itu tidak mungkin benar bersamaan. Adapun makna hasil dari item kesulitan rendah hingga menengah adalah kelompok item ini terdiri dari konsep-konsep logika yang tidak terlalu sederhana, namun juga tidak menuntut pemikiran abstrak seperti negasi majemuk atau hubungan timbal balik yang kompleks. Secara umum, item dalam kelompok ini menuntut kemampuan membaca hubungan logis dengan tepat, menerapkan negasi atau afirmasi pada konteks yang tidak terlalu kompleks, memahami relasi antara dua sistem atau dua proposisi, dan juga mengidentifikasi struktur logika yang masih relatif langsung. Kemudian, item mudah itu nilai measure-nya berada di rentang negatif 0,3 sampai dengan negatif 1. Adapun yang masuk ke dalam kategori item mudah yaitu ada item ke-18 tentang negation, ada item ke-10 tentang disjunction, item ke-16 tentang reciprocal, item ke-35 tentang coordination of two systems, item ke-34 tentang coordination of two systems, item ke-29 tentang affirmation of key, kemudian ada item ke-33 tentang probability, item ke-7 tentang correlation, item kedua tentang reciprocal, kemudian item ke-14 tentang probability, item ke-1 tentang negation, item ke-20 tentang negation, item ke-27 tentang negation of P, dan juga ada item ke-5 tentang multiplicative compensation. Nah, adapun makna hasil dari item yang tergolong mudah ini adalah semua item mudah membentuk pola bahwa siswa sangat kuat dalam memahami konsep logika dasar, seperti afirmasi, negasi tunggal, disjungsi sederhana, dan korelasi linear. Tidak ada operasi logika kompleks pada item-item ini. Itulah yang membuat tingkat kesulitan dari soal-soal tersebut tergolong rendah. Item-item ini tidak banyak membedakan kemampuan siswa, sehingga berfungsi lebih sebagai indikator penguasaan kompetensi dasar daripada alat seleksi kemampuan. Nah, banyak item mudah memiliki outfit yang rendah, yang menandakan bahwa responnya sangat konsisten dan hampir tanpa variasi. Kemudian selanjutnya ada item dengan kategori paling mudah, dengan measure-nya ini kurang dari negatif 1,8. Adapun yang masuk ke dalam kategori item yang paling mudah diantaranya ada item ke-12 tentang affirmation of P, kemudian ada item ke-6 tentang correlation. Ini merupakan soal yang paling mudah. Nah, sebanyak 97% siswa menjawab benar. Kenapa demikian? Karena hubungan korelasi yang sangat sederhana, sehingga tidak memberi informasi banyak untuk membedakan kemampuan siswa. Jadi, soal ini itu hanya menuntut kemampuan siswa untuk memahami korelasi yang sangat sederhana. Jadi, mayoritas siswa itu bisa menjawab item ke-6 ini. Adapun makna hasil dari soal dengan kategori paling mudah adalah item ini menguji kemampuan paling dasar dalam memahami hubungan antar pernyataan keberhasilan, hampir merata menunjukkan bahwa pemahaman siswa terhadap korelasi sederhana sangat kuat. Item ini lebih berfungsi sebagai pemanas atau entry level, bukan sebagai pembeda kemampuan. Dan item ini tidak memberikan informasi diagnostik yang mendalam mengenai kemampuan berpikir logis tingkat tinggi. Kemudian ada kualitas item berdasarkan in-fit atau out-fit, atau fit statistik ya.
Nah, rentang ideal, infit atau outfit, MNSQ itu berada di rentang 0,5 sampai 1,5. Sebagian besar item berada dalam rentang fit yang baik, tetapi ada beberapa yang perlu diperhatikan. Nah, item dengan outfit tinggi itu termasuk ke dalam kategori misfit. Yang termasuk kategori misfit yaitu ada item ke-21, item ke-30, item ke-13, item ke-31, dan juga item ke-22. Maknanya, respon siswa tidak konsisten dengan ekspektasi model RAS. Umumnya, item ini adalah konsep logis yang kompleks sehingga miskonsepsi atau tebakan dapat menyebabkan pola jawaban yang tidak stabil. Nah, jadi untuk kualitas item berdasarkan infit atau outfit ini itu berhubungan dengan kecocokan item dengan model RAS yang di awal sudah dijelaskan. Kemudian, item dengan infit atau outfit sangat rendah itu berada dengan nilai infit atau outfitnya itu kurang dari 0,6. Itu masuk kategori sangat rendah. Adapun yang masuk kategori ini adalah ada item ke-12, ada item ke-10, ada item ke-7, dan juga ada item ke-27. Maknanya, pola jawaban sangat konsisten. Kemungkinan indikator antara itemnya terlalu mudah, kemudian kemungkinan tidak informatif dalam membedakan siswa. Kemudian ada analisis korelasi PT Measure atau validitas item. Nilai PT Measure ideal itu berada pada 0,3 sampai 0,7. Hampir seluruh item masuk rentang valid. Beberapa item yang PT Measure-nya itu rendah atau kurang dari 0,3 adalah ada item ke-14 dengan nilai PT Measure-nya 0,25 dan ada item ke-6 dengan nilai PT Measure-nya 0,2. Maknanya, item yang sangat mudah cenderung memiliki korelasi rendah karena tidak mampu membedakan kemampuan siswa. Selanjutnya ada analisis response pattern atau tabel 13,3. Tabel 13.3. Tabel 13.3 menunjukkan frekuensi opsi 0 atau 1 dan rata-rata kemampuan menjawab. Polanya jelas. Yang pertama, untuk semua item, siswa yang menjawab 1 memiliki rata-rata kemampuan jauh lebih tinggi, sekitar 1,8 sampai 2,3. Artinya siswa yang menjawab benar memiliki kemampuan rata-rata yang jauh lebih tinggi. Sedangkan siswa yang menjawab salah atau 0 memiliki kemampuan rendah sekitar 0,2 sampai 1,3. Hal ini menunjukkan fungsi diskriminasi item berjalan baik. Contohnya, item ke-21 merupakan item tersulit, di mana 64% siswa menjawab salah dengan kemampuan rata-rata 1,31 dan 36%-nya menjawab benar dengan kemampuan rata-rata 2,24. Nah, angka ini menunjukkan sangat diskriminatif dan menuntut kemampuan tinggi. Adapun untuk item ke-12 itu merupakan item termudah, di mana hanya 6% siswa yang menjawab salah. Rata-rata kemampuan siswa yang menjawab salah masih berada di sekitar negatif 0,85. Item terlalu mudah sehingga tidak membedakan siswa baik buruk secara signifikan. Kemudian ada profil keseluruhan, peta kesulitan konsep. Dari seluruh data, konsep dapat dikelompokkan sebagai berikut. Nah, konsep yang paling sulit itu tentang negasi majemuk dan kompleks, kemudian relasi timbal balik, non-implikasi, dan juga korelasi dan negasi, atau equilibrium atau disequilibrium. Sehingga makna pedagogisnya, konsep abstrak logika proposisional paling sulit dipahami siswa. Kemudian konsep tingkat menengah,
yaitu ada implication, complete affirmation, identity dan correlation, dan complete negation. Maknanya, soal-soal yang membahas tentang ini memerlukan pemahaman struktur pernyataan dan hubungan antar proposisi. Kemudian, konsep yang paling mudah itu terletak pada soal yang membahas tentang affirmation of P or Q, basic probability, simple correlations, dan juga negation dasar atau negation of P. Maknanya, umumnya konsep yang bersifat langsung tanpa komposisi logika kompleks. Jadi yang tergolong paling mudah itu konsep yang bersifat langsung tanpa komposisi logika yang kompleks. Kesimpulan utama dari item measure yaitu instrumen sangat reliable dengan nilai reliability-nya 0,93. Kemudian terdapat rentang kesulitan item yang sangat baik dari logit negatif 2,5 hingga positif 2,4. Hampir semua item itu fit kecuali beberapa item dengan outfit tinggi. Kemudian konsep logika yang kompleks yang mencakup negasi ganda dan implikasi timbal balik terbukti menjadi bagian yang paling sulit. Konsep dasar logika proporsional sangat mudah bagi siswa. Instrumen cukup ideal untuk memetakan variasi kemampuan. Namun, beberapa item itu terlalu mudah dan juga sehingga kurang informatif. Dan juga beberapa soal itu terlalu sulit sehingga menyebabkan misfit. Nah, itu yang output dari item measure. Selanjutnya ada interpretasi output person measure. Nah, person measure ini untuk mengetahui kemampuan subjeknya atau respondennya. Nah, data menunjukkan bahwa hasil pengukuran kemampuan 150 siswa pada 35 item menggunakan model Rush. Statistik utama menunjukkan perseveration. Nilainya 1,98. Artinya, kemampuan siswa terbagi menjadi sekitar 3 level kemampuan yang dapat dibedakan model. Kemudian ada person reliability, nilainya 0,8. Artinya, keandalan cukup tinggi. Model stabil memisahkan siswa sesuai kemampuan. Dan juga mean measure siswa itu 1,65. Logitnya 1,65. Artinya, kemampuan siswa berada di atas tingkat kesulitan rata-rata item. Kemudian, standar deviasi measure itu nilainya 1,38. Artinya, variasi kemampuan siswa cukup lebar, menunjukkan adanya kelompok yang sangat kuat dan sangat lemah. Nah, sehingga interpretasi awal distribusi kemampuan siswa itu tidak homogen, terdapat perbedaan yang jelas antar kelompok kemampuan. Kemudian yang kedua ada analisis detail kemampuan siswa berdasarkan measure. Measure menunjukkan tingkat kemampuan logis matematis yang ditunjukkan siswa dalam menjawab 35 item. Kelompok siswa kemampuan sangat tinggi, measure-nya itu lebih dari 4. Terdiri dari siswa dengan skor sempurna, entry 23, 27, 46. Measure-nya yaitu 5,2, memiliki makna siswa pada kelompok ini memiliki kemampuan logika yang jauh melampaui kesulitan item. Mereka menjawab benar 100% item, menunjukkan penguasaan penuh terhadap seluruh konten. Kesalahan hampir tidak ada sehingga kemampuan sebenarnya bahkan mungkin lebih tinggi dari yang terukur. Kemudian karakteristik model. Infit atau outfit sama dengan max. Wajar untuk respon sempurna. Nah, setelah itu ada kelompok kemampuan tinggi. Measure-nya itu berada di rentang 3-4. Contoh entry-nya 2, 4, 9, 11, 19, 24, 25, dan seterusnya, dengan nilai measure 3,96. Maknanya, siswa menguasai hampir seluruh materi, hanya satu item yang salah.
Kemampuan memahami kualitas logis kompleks sudah baik, atau kemampuan menguasai deduksi, implikasi, relasi ganda itu sudah baik. Kemudian PT measure cukup baik, yaitu berada di rentang 0,03 sampai 0,43. Artinya responsnya konsisten dan mendukung struktur logit item. Sehingga bisa disimpulkan kelompok ini mampu menyelesaikan pola penalaran tingkat menengah hingga tinggi. Setelah itu ada kelompok kemampuan menengah atas dengan measure-nya itu berada di rentang 2,5 sampai 3. Contoh entry-nya yaitu 6, 20, 38, 50, 78, dan 143 dengan measure-nya yaitu 2,73. Maknanya, siswa ini menjawab sekitar 32 sampai 35 item. Sudah kuat pada konsep penalaran dasar dan menengah, mulai menunjukkan kesalahan pada item yang memerlukan lebih dari satu langkah inferensi. Sehingga kelompok ini mulai terlambat pada tugas berpikir logis yang berlapis seperti pada relasi tiga variabel, negasi kompleks, dan keseimbangan proposisi. Berikutnya ada kelompok dengan kemampuan menengah. Nilai measure-nya yaitu 1,5 sampai 2,5. Contoh entry-nya ada 13, 14, 15, 18, 21, 40, 53, dan seterusnya. Measure-nya ini nilainya 2,38 dan 2,09. Maknanya siswa menjawab 31 sampai 31 item benar. Siswa sudah menguasai sebagian besar kompetensi dasar, tetapi belum konsisten pada item yang kompleks. Dan terdapat mismatch antara observasi dan ekspektasi pada beberapa siswa. Misalnya outfit tinggi. Nah, outfit tinggi itu berarti ya terdapat kategorinya misfit. Kemudian, kelompok ini menunjukkan keterbatasan pada logika bersyarat, penggabungan informasi, dan negasi berlapis, serta inferensi tidak langsung. Itu yang kelompok kemampuan menengah. Berikutnya ada kelompok kemampuan menengah bawah. Nilai measure-nya yaitu 0,5 sampai 1,5. Contohnya pada entry 1, 3, 26, dan seterusnya. Nilai measure-nya yaitu 1,85, 1,63, 1,43, dan 1,25. Maknanya, siswa dapat menjawab soal dengan benar sekitar 26 sampai 29 item. Kompetensi dasar dimiliki siswa, namun kemampuan integrasi logika dan abstraksi masih sangat terbatas. Banyak siswa mulai menunjukkan outfit yang lebih dari satu, artinya responnya itu tidak stabil. Interpretasinya, siswa mengalami kesulitan pada analisis relasi sebab akibat, koordinasi sistem referensi, penalaran multilangkah, dan konsep peluang yang logis. Kemudian ada kelompok kemampuan rendah dengan nilai measure-nya itu kurang dari 0,5. Contoh entry-nya yaitu 98, 111, 136, dan seterusnya. Kemudian nilai measure-nya adalah 0,48, 0,34, 0,21, dan seterusnya. Maknanya, siswa hanya menjawab 14 sampai 22 item benar. Kesalahan pada hampir semua item yang memerlukan penalaran kompleks. Beberapa siswa memiliki outfit yang tinggi, misalnya 1,7 sampai 2,4. Nah, artinya jawabannya itu inkonsisten atau merupakan hasil guessing atau dugaan. Kemudian, kelompok dengan kemampuan rendah ini tidak stabil dalam memaknai implikasi logis, korelasi berlapis, negasi identitas, dan pola penalaran formal. Berikutnya ada kelompok dengan kemampuan sangat rendah. Nilai measure-nya itu kurang dari negatif 1. Contohnya pada entry 138, 144, dan 114.
Nah, ini siswa yang responden ke 138, 144, dan 114 itu masuk ke dalam kelompok dengan kemampuan sangat rendah. Maknanya, siswa dengan kemampuan ini menjawab kurang dari 10 item benar. Tingkat kesalahan tinggi bahkan pada item yang mudah. Outfitnya itu lebih dari 2 pada beberapa siswa. Artinya, pola jawabannya menyimpang dari model. Nah, sehingga siswa pada kelompok ini belum memahami penalaran logika yang dasar, kemungkinan menjawab secara acak, dan memerlukan bimbingan dasar atau penjelasan ulang materi fundamental. Kemudian yang ketiga ada analisis fit atau kecocokan model. Nah, di sini infit min itu nilainya 0,99, artinya sangat baik. Rata-rata infitnya itu 0,99, artinya sangat baik, dan rata-rata outfitnya itu 0,95, artinya baik. Sebagian besar siswa berada dalam rentang 0,7 sampai 1,3, menunjukkan respons yang konsisten, data sesuai dengan model RAS, dan instrumennya valid untuk mengukur kemampuan logika siswa. Beberapa siswa itu bermasalah. Dengan siswa yang bermasalah itu memiliki nilai outfit yang lebih dari 2. Misalnya pada entry atau responden ke 144, 104, dan 147. Artinya pola jawabannya itu tidak konsisten. Kemudian yang keempat ada exact match atau kesesuaian jawaban dibandingkan dengan prediksi model. Rata-rata OBS persennya yaitu 80% dan rata-rata EXP persennya sama dengan 80,5%. Nah, maksudnya apa data ini? Nah, maksudnya 80% jawaban siswa itu sesuai dengan prediksi model. Artinya model sangat baik. Kemudian siswa kemampuan tinggi memiliki exact match lebih dari 97%, artinya sangat konsisten, dan siswa kemampuan rendah menunjukkan exact match kurang dari 65%, artinya kurang stabil. Yang kelima ada pemetaan tingkat kemampuan siswa. Di sini ada tabel rentang measure, kemudian ada kategori kemampuan dan karakteristik. Yang nilai measure-nya itu berada di atas 4, maka kategori kemampuannya itu sangat tinggi. Karakteristik siswanya berarti menguasai seluruh item. Kemudian yang memiliki rentang measure 3-4 berarti siswa berada pada kategori tinggi. Karakteristiknya siswa itu konsisten dan hanya salah di 1-2 item. Kemudian untuk rentang measure 2-3 itu berarti siswa berada di kategori menengah atas dengan karakteristik kuat pada konsep dasar dan lemah pada logika kompleks. Kemudian rentang 1-2 itu menunjukkan kategori menengah dengan karakteristik siswa itu mulai tidak konsisten, kesulitan multilangkah. Kemudian, rentang 0-1 itu menunjukkan siswa di kategori menengah bawah dengan karakteristik kesulitan pada inferensi dan negasi. Kemudian, rentang measure negatif 1-0 menunjukkan siswa di kategori rendah dengan karakteristik banyak salah, kemudian polanya itu tidak stabil. Dan yang terakhir, rentang measure kurang dari negatif 1 itu menunjukkan siswa dengan kategori sangat rendah, dengan karakteristik tidak memahami konsep dasar. Sehingga dari hasil-hasil yang sudah disebutkan tadi pada output person measure ini dapat ditarik implikasi pedagogis, yaitu yang pertama, instrumen itu sangat efektif untuk memetakan kemampuan siswa karena reliabilitasnya itu sangat tinggi. Kemudian variasi kemampuan lebar, yaitu perlu diferensiasi pembelajaran. Kemudian, ya maksudnya variasi kemampuan lebar itu
Siswa-siswa yang mengikuti tes ini kemampuannya itu variasinya berbeda-beda, sehingga dalam pembelajaran itu perlu adanya pembedaan berdasarkan kemampuan siswa. Dan juga siswa rendah membutuhkan penguatan konsep dasar seperti pada konsep hubungan P dan Q, negasi tunggal, dan makna korelasi sederhana. Sedangkan siswa dengan kategori kemampuan tinggi memerlukan tantangan yang lebih, misalnya pada penalaran berlapis, inferensi tidak langsung, dan penyelesaian masalah multirelasi. Itu dia interpretasi dari output person measure. Selanjutnya, yang terakhir ada interpretasi output fit order. Kolom fit order. Yang tadi sudah dijelaskan di awal bahwa kolom fit order itu menjelaskan kecocokan antara item dengan modelnya. Nah, yang pertama kita bahas overview kualitas model. Berdasarkan hasil analisis RAS, ditemukan bahwa nilai item reliability-nya yaitu 0,93, yang mana sangat tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur ini mampu membedakan tingkat kesulitan item secara stabil. Kemudian nilai item separation-nya yaitu 3,79. Hal ini menunjukkan item dapat terkelompok menjadi lebih dari atau sama dengan 4 level kesulitan. Kemudian person reliability-nya nilainya 0,8, artinya responden dalam tes ini cukup konsisten, dan nilai person separation-nya 1,98, artinya kemampuan peserta itu terbagi menjadi 2-3 level kompetensi. Kemudian yang kedua, interpretasi misfit atau item misfit order. Item misfit serius, yaitu outfit MNSQ-nya itu lebih dari atau sama dengan 1,3 dan ZSTD-nya itu lebih dari atau sama dengan positif 2. Nah, di sini item yang mengalami misfit serius itu ada item ke-21, ada item ke-22, item ke-31, ada item ke-14, dan item ke-13. Maknanya, item-item ini ambigu dan membingungkan atau tidak sesuai dengan level kognitif. Jadi, item-item ini banyak errornya. Kemudian, interpretasi kesulitan item atau measure. Item yang paling sulit itu ada item ke-21, item 28, item 30, item 13, dan item 15. Nah, item ini sudah dijelaskan pada bagian tadi ya, seperti pada bagian item measure. Interpretasi item measure. Kemudian item yang paling mudah diantaranya ada item ke-6, ke-12, 20, 5, dan item ke-27. Kemudian, sebentar. Pola jawaban tak terduga. Item yang paling banyak respons tidak sesuai model itu adalah item ke-21, 22, 31, 13, dan 28. Yang mana ini berarti misfit-nya itu tinggi. Kemudian frekuensi kategori. Item terlalu mudah atau siswa yang menjawab benarnya itu lebih dari 90% itu ada di item ke-6 dan item ke-12. Itu yang paling mudah. Kemudian ada item yang sehat atau seimbang itu ada di item ke-28, item ke-30, dan item ke-25. Kemudian yang keenam ada most unexpected response atau respon yang paling tidak terduga ya, seperti ini. Jawaban yang tidak terduga atau ekstrim itu contohnya pada item ke-22. Expected 0,99 tetapi dijawab salah. Nilai ZSTD-nya negatif 12,51. Kemudian item ke-21 dan 28 banyak siswa dengan kemampuan rendah yang menjawab benar. Padahal item ke-21 merupakan item yang tersulit.
Jadi ini tidak terduga ya bahwa banyak siswa dengan kemampuan rendah yang menjawab benar pada soal item ke-21 ini. Kesimpulannya, instrumen fit dengan reliabilitas itemnya tinggi. Kemudian beberapa item itu perlu direvisi, seperti item ke-21, 22, 31, 13, 14, 28. Nah, item-item ini misfitnya itu tinggi. Kemudian rentang kesulitan item baik. Kemudian item itu mudah terkait item yang mudah itu terkait operasi logika sederhana, dan item yang sulit itu terkait logika yang abstrak. Dan ditemukan respons ekstrim yang mengindikasi masalah kualitas item. Nah, seperti tadi pada item ke-21, padahal kesulitannya itu sangat sulit, tetapi banyak siswa dengan kemampuan rendah yang menjawab benar. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai langkah-langkah analisis butir soal dengan menggunakan teori tes modern, menggunakan aplikasi WinSteps, dan juga interpretasi outputnya. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.